Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina, kata Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Nabi Sulaiman dari harta dan bertemunya dengan Ratu Bilqis, serta dikaruniai mukjizat luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah nabi lainnya, kisahnya banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Menariknya, kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surah yang berbeda dalam Al-Quran. Mengutip buku Al-Quran dan Prinsip Ketatanegaraan, studi kisah Nabi Sulaiman oleh Agus Rizal. Kisah Nabi Sulaiman ditemukan pada 16 ayat yang tersebar dalam 7 surat di dalam Al-Quran. Sejumlah ayat tersebut menyebutkan kata kunci Sulaiman. 7-nya antara lain Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Shad. Seperti apa kisah Nabi Sulaiman sejak lahir hingga wafat? Secara singkat, simak kisahnya berikut ini. Dikutip dari buku Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi karya Aryani Surfa. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usianya masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihissalam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan anak diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin minta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak oleh kambing. Mulanya Nabi Daud alaihissalam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Nabi Sulaiman jadi raja dan kisahnya dengan Ratu Bilqis. Walaupun pada saat itu Nabi Daud telah memiliki beberapa seorang anak, Nabi Sulaiman alaihissalam yang teristimewa karena ia mampu mewarisi tahta kerajaan sang ayah. Akan tetapi, rupanya keistimewaan tersebut membuat sang kakak iri. Kakak tertuanya, Absalom, merasa iri padanya. Absalom kemudian berencana untuk merebut kekuasaan sang ayah dengan menyusun kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Namun, usahanya gagal karena terbunuh dalam kerusuhan akibat masyarakat pro dan kontra. Nabi Sulaiman pun pada akhirnya menggantikan tahta sang ayah. Ketika menjadi raja, Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah. Ia tetap jujur dan tidak sombong. Saat menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihissalam mengandalkan burung hudhud untuk bersurat. Dari burung hudhud itulah
Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Balkis. Singkat cerita, burung hudhud itu belum kembali ketika Sulaiman alaihissalam mengadakan acara. Setelah burung itu kembali, ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balkis. Mendengar kisah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk menyurati Ratu Balkis. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ingin mengajak Ratu Balkis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Setelah bersurat, Ratu Balkis terkejut dan mendiskusikannya pada penasehat kerajaan. Ratu pun berpesan balik kepada Sulaiman alaihissalam. Seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Balkis adalah negeri yang besar dan kuat. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Bersurat lagi dengan Ratu Balkis. Balasan Nabi Sulaiman alaihissalam mengejutkan Balkis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka menjadi tawanan yang hina dina, kata Sulaiman. Ratu Balkis pun akhirnya berniat menyambangi istana sang nabi. Nabi Sulaiman kemudian meminta golongan jin untuk membawa singgasana Ratu Balkis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Dalam waktu sekejap, singgasana Ratu Balkis berada di istana Nabi Sulaiman. Begitu sampai istana, Ratu Balkis tak hanya dikejutkan dengan singgasananya yang sudah berada di istana, tapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balkis bahkan menyingkapkan pakaiannya karena mengira ia sedang melewati kolam air. Ratu Balkis kemudian berserah diri dan mengaku kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya 78 sampai dengan 79. Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat As-Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan menundukkan jin dan setan. Ia diperintahkan kepada mereka untuk mengerjakan segala hal yang diperlukan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap setan yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah As-Sad 37 sampai dengan 38, As-Saba 12 sampai 13. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dengan mengerti bahasa burung dan semut. Mengutip buku Menengok Kisah 25 Nabi dan Rasul karya Ahmad Fatih, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saba ayat 13. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya.
Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang bisa dipetik untuk hal yang terkecil, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walau memiliki keahlian dan kekayaan. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.